Ya, pemirsa, di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, berbagai negara, termasuk Indonesia, ini terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan iklim investasi. Dan gejolak pasar keuangan global, tensi geopolitik, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, hingga tantangan transisi energi, ini menjadi sejumlah isu yang kini menjadi perhatian pelaku usaha dan pembuat kebijakan. Ya, untuk menjawab berbagai tantangan itu, B-Universe hari ini menggelar rangkaian forum ekonomi di Hotel Mulia Senayan, Jakarta. Forum ini mempertemukan pemerintah, ekonom, akademisi, hingga pelaku investasi untuk membahas berbagai strategi menghadapi ketidakpastian global. Rangkaian acara akan mengangkat berbagai tema, mulai dari posisi ASEAN di tengah turbulensi dunia, strategi menjaga stabilitas ekonomi nasional, hingga keberanian mengambil kebijakan di tengah ketidakpastian global. Selain itu, sesi Investor Daily Roundtable juga menjadi salah satu agenda yang menyita perhatian karena akan membahas strategi investasi dan stabilitas ekonomi di tengah kondisi global saat ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari Forum Ekonomi B-Universe di Hotel Mulia Jakarta, kami sudah terhubung bersama dengan jurnalis Berita 1 Teguh Adi Prasetyo dan juru kamera Indra Bramantyo. Selamat siang, Teguh. Iya, Teguh, hari ini B-Universe menggelar sejumlah forum ekonomi di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, begitu. Nah, sudah sesi berapa saat ini dan bisa dijelaskan apa saja yang dibahas serta siapa yang menjadi narasumbernya, Teguh? Silakan. Ya, selamat siang Rolando dan juga pemirsa. Baru saja kita memasuki sesi 2 yang dipandu oleh Chairman B-Universe Enggar Tias Tolukita, di mana mendatangkan bintang tamu atau narasumber spesial dari Danantara Indonesia yang yaitu Pandu Syahrir selaku Chief Investment Officer Danantara Indonesia yang saat ini tengah memberikan insight terkait ekonomi dan investasi yang ada di Indonesia maupun dunia begitu. Dan memang hingga siang hari ini kita sudah hampir merampungkan 2 sesi, di mana sesi yang pertama tadi atau Jakarta Globe Insight yang dihadiri oleh Iman Pambagio dan juga Lili selaku ekonom dan juga orang-orang yang sudah terjun lama di bidang investasi dan juga ekonomi. Ada beberapa poin yang mungkin saya dapat garis bawahi pada sesi yang pertama tadi, Rolando dan juga pemirsa, di mana mereka cukup dalam membahas terkait isu-isu di Southeast Asia atau Asia Tenggara. Di salah satu poinnya adalah ada pernyataan yang membahas secara alami bahwa negara ASEAN ini sebetulnya berkompetisi, karena biar bagaimanapun secara iklim, kemudian secara penghasilan dan juga secara hasil bumi, Indonesia dan juga negara-negara ASEAN ini memiliki kesamaan begitu, sehingga komoditas yang dihasilkannya pun mirip-mirip, ada minyak, kemudian pertanian, beberapa juga ada elektronik, sehingga siklus investasi yang ada di ASEAN ini cukup berkompetisi atau cukup kompetitif, dan Indonesia juga akan menempatkan atau memposisikan diri terutama ketika era saat ini terkait dengan beberapa geliat investasi yang dilakukan. Kemudian terkait dengan jasa dan investasi, tadi juga saya mendengarkan terkait dengan perbaikan kesepakatan atau pengakuan bersama atau mutual recognition agreement yang ini juga cukup dibahas dalam forum tersebut, sehingga beberapa kerjasama antara Indonesia dan asing ini juga cukup dibahas dalam sesi tersebut. Kemudian tadi juga sempat dibahas terkait posisi ASEAN dan juga posisi Indonesia di peta global, yakni diposisikan sebagai semikonduktor, di mana Vietnam sudah berjalan lebih dulu dan masuk ke area assembly, dan Indonesia juga dicanangkan atau direncanakan akan mengikuti seperti demikian. Sedangkan
ini juga masih menjadi PR bagi Indonesia karena untuk memasuki area tersebut Indonesia ini masih banyak PR untuk diselesaikan sehingga Indonesia ini dicanangkan akan mengikuti peta dari global selaku semikonduktor. Dan saat ini sesi 2 ini masih berlangsung, di mana kalau misalnya saya mendengarkan sesi 2 sepanjang ini ada beberapa forum atau bahasan yang dibahas oleh Chief Investment Economic dari Danantara Indonesia, yaitu Pandu Syahrir, di mana di antaranya mereka juga membahas terkait dengan turbulensi karena saat ini Indonesia dan juga dunia tengah diguncang oleh isu-isu geopolitik. Kemudian juga kalau di Indonesia sendiri ada beberapa topik yang dibahas seperti IHSG ambruk selama 8 hari berturut-turut, kemudian baru cukup melonjak lagi 2 hari ke belakang. Kemudian juga terkait dengan stabilitas di tengah ketidakpastian global ini juga masih terus dibahas dan dipandu langsung oleh chairman kita Bioniverse, Bapak Enggar Tiastolu kita. Dan sementara kami akan terus memonitor kegiatan ini hingga sore hari nanti sesi 3. Rolando. Baik, terima kasih Teguh Adi Prasetyo bersama dengan juru kamera Indah Bramantio atas laporan Anda berdua langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali.